bersama teori proof, dimana kita akan membuktikan teori-teori ya. Akan ada yang aku omongin nanti di akhir, tapi kita lanjut dulu materi yang terakhir terkait dengan riset pemasaran. Kita akan membahas mengenai, kali ini kita akan bahas mengenai defining market opportunity dan market segment untuk target marketnya untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Ya, di sini ada 5 ya step untuk menganalisis peluang pasar. Yang pertama, kita perlu mengetahui lingkungan bisnis yang ada. Nah, contohnya apa? Contohnya tren bisnis yang lagi naik itu apa gitu ya. Terus tren ekonomi yang lagi naik itu apa? Ada kebijakan-kebijakan baru terkait ekonomi tidak ya? Ada enggak regulasi-regulasi situasi yang akan menjadi peluang gitu, ataupun teknologi terbaru yang saat ini banyak digunakan orang, gimana pengaplikasiannya, apakah akan ada peluang yang bisa kita manfaatkan atau enggak. Kemudian juga terkait dengan perubahan sosial ya yang relevan dengan ekonomi, yang relevan dengan peluang-peluang usaha yang akan kita lakukan gitu ya. Kemudian dari natural environment juga, dari lingkungan misalkan apakah ada pergeseran sikap terhadap isu-isu lingkungan gitu, apakah mereka sudah mulai sadar terhadap kesadaran lingkungan, terhadap eco-friendly, terhadap good green dan lain sebagainya gitu ya. Kita perlu tahu nih lingkungan dari bisnis tersebut dulu ya. Kemudian itu kita mendeskripsikan industri yang akan kita tulis itu apa, terus gimana nanti ke depannya ya. Kita cari tahu nih tipe industri yang kita pilih itu apa, apakah jasa, manufacturing, retail atau apa nih. Kemudian untuk ukuran bisnisnya 3 sampai 5 tahun lagi mau kayak gimana. Kemudian untuk strategi marketingnya nih mau kayak gimana nanti gitu. Nah, terus implikasinya terhadap peluang nanti apa gitu. Nah, selanjutnya itu analyze the key competitor ya, dimana kita menganalisis kompetitor utama. Kita harus cari tahu nih gimana sih produksi dari pesaing, cara kerja pesaing ya, kemudian produk pesaing dan lain sebagainya. Kita cari tahu ya proses produksinya, kemudian posisi pasarnya pesaing untuk dia gimana, kemudian strategi pemasaran yang dipakai itu apa, apakah harga, promosi atau layanannya gitu. Kemudian kita juga perlu melihat pangsa pasar yang ada gitu ya. Apakah kemudian jika kita masuk ke dalam industri ini dengan pesaing-pesaing yang ada, kita akan mendapatkan market share yang cukup gitu ya, yang kemudian memberikan kita keuntungan ya. Terus juga gimana sih pesaing itu menanggapi adanya persaingan ya. Nah, dari tersebut kita implikasikan terhadap peluang yang bisa kita ambil. Nah, selanjutnya itu kita perlu create a target market profile. Kita perlu menganalisis, kita mencari tahu gimana profil dari konsumen kita nantinya. Kayak misalkan apa sih yang mereka butuhin, produk seperti apa, brand seperti apa. Kemudian nanti konsumen akhir dari produk kita itu siapa ya. Kemudian target customer profile kita tuh kayak gimana gitu. Yang jadi apa ya, yang jadi konsumen potensial kita tuh siapa, mereka tuh perilakunya kayak gimana, terus apakah target kita itu konsumen atau bisnis gitu. Terus apa yang membuat mereka akhirnya memutuskan untuk membeli, akhirnya tidak membeli itu apa. Kemudian bagaimana sebuah produk ya, atribut-atribut produk itu penting bagi mereka gitu, apa aja atribut yang menurut mereka penting ya. Kemudian juga apakah ada pengaruh-pengaruh dari luar, dari influencer, dari keadaan eksternal yang akhirnya membuat mereka melakukan pembelian atau tidak. Nah, jadi semua itu nanti kita cari tahu implikasinya terhadap peluang yang ada.
Nah, selanjutnya itu step yang terakhir, set sales projection, di mana kita memproyeksikan penjualan. Ya, kita bisa melakukan berbagai metode, banyak ya metode-metode untuk meramalkan penjualannya tuh kayak gimana, apakah penjualannya ini akan baik atau tidak. Nah, setelah itu kita perbandingin nih dari macam-macam metode yang kita gunain untuk kita bisa tahu peramalan penjualan itu kayak gimana. Nah, kalau misalkan udah oke, kita bisa lanjut ya untuk kemudian publikasi produk kita memasarkan produk kita. Next, nah selanjutnya itu ada segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar itu gimana kita membagi pasar ke dalam sekelompok pelanggan yang memiliki perilaku yang sama atau memiliki kebutuhan yang serupa. Jadi kita punya produk nih. Nah, kita cari tahu nih kelompok-kelompok mana sih yang memang kemungkinan untuk membeli produk kita, dan kelompok-kelompok itu memiliki kriteria yang sama, misalnya umurnya atau misalnya usia atau gaya hidupnya, yang mana ini juga memiliki kebutuhan-kebutuhan yang sama ya. Nah, dari segmentasi, dasar dasar dari segmentasi itu yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tuntutan atau respon pelanggan yang berbeda. Nah, selanjutnya ini ada lingkungan ya, apa ya, ada lingkungan yang akhirnya membentuk segmentasi ya. Di sini ada demografik, ada ekonomik, ada natural, teknologi, politik, legal, sosiokultural. Demografik itu terkait apa? Terkait dengan usia konsumen ya. Kemudian juga jenis kelamin konsumen gitu. Apakah ada pergeseran tentang ya gitu ya. Kemudian dari ekonomi, gimana tingkat inflasi dari suatu daerah tersebut, gimana tingkat penganggurannya, kemudian daya belinya tuh kayak gimana ya. Terus juga selain daya beli juga ada gimana pendapatan daerah tersebut ya. Kemudian dari natural ya, dari lingkungan ya, apakah ada isu-isu lingkungan ataukah ada perubahan iklim atau cuaca. Kemudian juga ada regulasi-regulasi terkait lingkungan. Kemudian dari teknologi, bagaimana sekarang ada teknologi-teknologi baru seperti AI, otomasi, kemudian marketplace, kemudian juga bagaimana tren sosial media, trennya itu kayak gimana. Terus terus juga dari dari metode pembayarannya tuh udah berubah ya, dari sekarang tuh ada yang namanya e-wallet ya. Kemudian dari politika legal, apakah ada kebijakan-kebijakan baru, apakah ada undang-undang baru yang akan yang terkait dengan ekonomi ya. Kemudian kebijakan siapa yang akan mengaruhi gitu. Nah, kemudian dari sosiokultural ya, bagaimana apakah ada perubahan gaya hidup dari konsumen, bagaimana konsumen akhirnya bergeser ya dari yang aslinya belinya offline sekarang online. Kemudian dari juga kemudian gaya hidup yang sekarang mulai ke barat-baratan gitu, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kenapa kita perlu adanya segmentasi? Karena dengan segmentasi itu kita bisa dapetin beberapa manfaat. Yaitu yang pertama, kita bisa melihat peluang untuk kita bisa menciptakan produk baru. Kemudian yang kedua, itu kita bisa mengembangkan sebuah strategi pemasaran bagi perusahaan. Jadi kita bisa membantu strategi pemasaran untuk perusahaan yang lebih baik gitu ya. Kemudian juga kita bisa meningkatkan alokasi dari sumber daya untuk pemasaran gitu. Nah, di sini ada market segmentasi. Nah, di saat kita mau me- mengidentifikasi segmentasi, itu kita perlu tahu beberapa hal ya dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Seperti siapa mereka, kemudian apa yang mereka lakukan untuk membeli,
kemudian bagaimana mereka membeli, kemudian kapan mereka membeli, di mana mereka membeli, bagaimana mereka membeli, mengapa mereka membeli, ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai market targeting. Nah, jadi tunggu aja. Oh ya, ya. Seperti yang aku udah bilang di awal, bahwa aku akan ngomong sesuatu bahwa saat ini aku tuh lagi fokus untuk latihan ngomong, ya, dengan upload video rutin kayak gini. Nah, bagi kalian yang nanti tahu kalau ada satu hari di mana di hari itu aku lupa upload, tolong kasih tahu aku dan kalian berhak dapat 50.000. Well, sebenarnya dua hari kemarin itu aku nggak upload, jadi mungkin kalau kalian tahu, kasih tahu gitu. Ya, tetapi kalau udah lewatin 1 minggu kayaknya enggak deh, jadi batasnya tuh 1 minggu. Kalau kalian nggak, ya, setelah sebelum 1 minggu di upload, maka kalian dapetin 50.000 gitu sih. Iya, gitu. Dan kalau masih ada yang perlu ditanyakan atau nggak paham, bisa tanya, kita sama-sama belajar.